Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husfira, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian piutang dan manajemen piutang serta manfaat pengelolaan piutang. Yang pertama yaitu definisi piutang. Piutang merupakan harta perusahaan yang timbul karena terjadinya suatu transaksi penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Piutang merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan yang cukup tinggi atau penting dalam suatu perusahaan. Tanpa piutang, tentu perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Hal ini disebabkan sudah banyaknya kompetitor yang juga melakukan jenis usaha yang sama seperti usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk fleksibel dalam menjalankan usahanya. Piutang muncul di perusahaan disebabkan karena terjadinya penjualan yang dilaksanakan secara kredit. Kemudian, piutang adalah suatu tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Adapun manajemen piutang adalah suatu praktik atau sistem yang dibuat oleh suatu perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Adapun manfaat pengelolaan piutang yang pertama yaitu meningkatkan profit, kemudian membantu mengurangi resiko kecurangan dan membantu menghadapi persaingan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu bagian C dan D. Langsung saja, bagian C, kebijakan kredit dan penagihan. Ada berbagai variabel kebijakan yang sangat menentukan periode rata-rata penagihan dan proporsi penjualan kredit yang menjadi kerugian akibat piutang tak tertagih. Berbagai variabel kebijakan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kualitas kredit yang diterima. Kebijakan kredit dapat memiliki pengaruh yang signifikan atas penjualan kredit, adalah salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi permintaan produk perusahaan akibat tingkat produk yang dapat mendorong permintaan bergantung pada berbagai faktor lainnya yang diterapkan. Yang kedua, lamanya periode kredit. Periode kredit adalah total lamanya waktu yang kredit diberikan ke seseorang pelanggan untuk membayar sebuah tagihan. Yang ketiga, jumlah diskon tunai yang diberikan. Periode diskon tunai merupakan periode berlakunya diskon tunai yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran dini, walaupun secara teknis kebijakan kredit berbeda-beda. Seperti juga untuk periode kredit, biasanya ada beberapa standar waktu. Bagi banyaknya perusahaan, 10 hari adalah minimum hari yang diperkirakan antara pengiriman faktur ke pelanggan dan saat pelanggan dapat memasukkan cek ke surat tagihan tersebut. Yang keempat, syarat khusus lainnya seperti perjanjian secara musiman. Selama periode penurunan penjualan, perusahaan kadang akan melakukan penjualan ke para pelanggan tanpa mensyaratkan pembayaran sehingga beberapa waktu lamanya. Perjanjian secara musiman atau seasonal dating ini dapat disesuaikan dengan arus kas para pelanggan dan dapat menstimulasi permintaan dari para pelanggan yang tidak dapat membayar hingga setelah musim terkait. Yang kelima, tingkat pengeluaran untuk penagihan. Perusahaan menentukan kebijakan penagihan keseluruhannya dengan menggabungkan berbagai prosedur penagihan yang diterapkannya. Prosedur ini meliputi berbagai hal seperti surat, faks, panggilan telepon, kunjungan pribadi, dan tindakan hukum. Selanjutnya yaitu bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas.
Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Yang keempat, kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam mengumpulkan piutang secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini secara aktif mempunyai pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pengumpulan piutang tersebut dibandingkan perusahaan yang menjalankan secara pasif. Yang kelima yaitu kebiasaan membayar dari para pelanggan. Ada sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian pelanggan yang tidak menggunakan kesempatan ini. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada cara penilaian mereka terhadap mana yang lebih menguntungkan antara kedua alternatif itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirda Lima. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keefektifan pengelolaan manajemen piutang. Nah, untuk penilaian tingkat efektivitas dari kebijakan pemberian kredit, kebijakan penagihan dan kegiatan pemantauan piutang itu berdasarkan masing-masing indikatornya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu kebijakan pemberian kredit. Untuk piutang itu sendiri itu sama dengan halnya apabila kita mengatakan bahwa itu merupakan pemberian kredit secara tidak langsung. Itu memiliki suatu tingkat resiko tertentu. Resiko itu dapat diminimalisir dan diperkecil dengan memberi syarat-syarat khusus yang sering dikenal dengan sebutan 5C. Nah, apa itu 5C? Yang pertama itu adalah karakter. Yang kedua kapital, dan yang ketiga yaitu capacity, dan yang keempat yaitu kolateral, dan yang kelima condition. Nah, untuk poin keduanya yaitu kebijakan penagihan. Nah, analisis likuiditas yang terlalu tinggi itu memberikan sinyal bahwa saldo piutang itu harus mendapatkan perhatian dari perusahaan. Kenapa? Karena angka rasio yang terlalu tinggi itu bisa saja muncul akibat adanya saldo piutang yang sudah lama terjadi, dan itu akan sulit untuk ditagih. Dan apabila saldo piutangnya itu misalnya dilaporkan ternyata melebihi nilai realisasi yang sesungguhnya, maka perusahaan itu dapat melakukan kesalahan interpretasi akibat angka rasio likuiditas yang semu. Dan analisis rasio aktivitas itu menunjukkan bahwa penagihan itu merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Dan untuk poin yang ketiga yaitu pemantauan posisi piutang. Permasalahan dalam penagihan piutang itu juga ditunjukkan oleh hasil analisis kondisi piutang dari 5 pelanggan perusahaan. Dari analisis itu kita bisa mengetahui bahwa pelanggan perusahaan memiliki masalah dalam membayar hutangnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.